Mendekati hari pemungutan suara pemilu 2024, tingkat keyakinan pemilih yang makin yakin dengan pilihannya belum tergambar dari hasil survei. Survei periode Kompas pada Desember 2023 misalnya menunjukkan masih ada 28,7% responden yang belum menentukan pilihan dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kendati demikian, keberadaan pemilih bimbang atau undecided voters ternyata merupakan fenomena yang umum menjelang pemilu. Meski demikian, populasi pemilih bimbang yang relatif tinggi bisa menjadi cerminan sikap publik yang tidak mudah memberikan suaranya bagi para capres-cawapres. Dengan kata lain, resminya pendaftaran capres-cawapres ke KPU beserta koalisi partai pengusungnya dan dimulainya masa kampanye Pilpres tidak serta-merta membuat pemilih segera menjatuhkan pilihan kepada capres dan cawapres. Merujuk pada penelitian sebelumnya terkait politik elektoral, fenomena pemilih bimbang yang muncul mendekati pemilu merupakan hal yang wajar. Psikolog sosial politik dari Italia, Luciano Arsuri, mengutip Mannheimer dalam jurnal Predicting the Vote: Implicit Attitudes as Predictors of the Future Behavior of Decided and Undecided Voters pada 2008 menyebutkan dalam beberapa bulan menjelang pemilu, angka 20% atau lebih pemilih bimbang bukan hal yang luar biasa. Bahkan pada 2006, 2 minggu sebelum pemilu di Italia, masih ada sekitar 10% responden yang menyatakan belum mampu menyebutkan siapa yang akan dipilih dalam pemilu. Dalam situasi ini, besar kemungkinan pemilih bimbang baru menentukan pilihannya beberapa hari menjelang pemilu, memutuskan pada hari yang sama saat pemilu, atau bahkan saat berada di bilik suara. Dalam artikel jurnal lain, pakar psikologi sosial dari University of North Carolina, Amerika Serikat, Kristen Lundberg, menyebutkan sejumlah sikap mereka yang berada dalam posisi pemilih bimbang. Pertama, pemilih bimbang adalah mereka yang sudah memperhatikan dinamika politik tetapi belum memiliki preferensi siapa yang akan dipilih dalam pemilu. Kedua, pemilih bimbang bisa saja sebenarnya sudah memiliki preferensi politik yang jelas tetapi mereka masih menimbang segenap informasi terkait kandidat yang akan berkontestasi dalam pemilu. Terakhir, pemilih bimbang adalah mereka yang cenderung apatis terhadap politik dan dinamika yang terjadi sehingga benar-benar tidak memiliki preferensi politik. Bagi rakyat yang memang apatis, mereka tidak memperhitungkan iklan-iklan politik yang persuasif. Sebaliknya, mereka yang memiliki perhatian terhadap kampanye politik, tetapi masih berada dalam posisi bimbang, ada 2 kemungkinan penyebabnya. Pertama, pesan dan kampanye politik yang disampaikan oleh kandidat dianggap sama-sama lemah dan tidak menarik, sehingga belum ada kandidat yang dipandang layak dipilih. Atau sebaliknya, hal yang kedua, kampanye politik para kandidat dipandang sama-sama kuat pesannya sehingga pemilih masih bimbang untuk menentukan siapa kandidat yang lebih sesuai dengan preferensi politiknya. Dengan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024 dan angka pemilih bimbang sebesar 28,7%, pemilu akan berlangsung 1 atau 2 putaran masih sangat mungkin ditentukan oleh para pemilih bimbang ini. Harapannya, sekalipun manuver politik akan dikerahkan untuk memberikan persuasi terhadap pemilih bimbang, hasil pemilu akan tetap berada di tangan rakyat. Situasi ini juga diharapkan kian memacu setiap kontestan untuk mengadu gagasan nyata pembangunan bangsa, bukan sekadar gimik politik tanpa makna.